Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana transformasi dari teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran telah merevolusi pendidikan, mengubah interaksi antara siswa dan juga guru dari alat tradisional hingga platform digital modern. Presentasi ini akan membahas sejarah, konsep dasar dan manfaat, dan tantangan teknologi pembelajaran serta bagaimana teknologi membentuk masa depan pendidikan. Sejarah teknologi pembelajaran era pra-internet. Sebelum era digital, pendidikan sangat bergantung pada alat tradisional. Buku teks dan papan tulis adalah inti pembelajaran. Pada awal abad ke-20, proyektor slide dan radio pendidikan mulai diperkenalkan untuk memperkaya pengalaman belajar. Proyektor slide memungkinkan guru menampilkan gambar atau informasi visual, membantu menjelaskan materi kompleks dengan cara yang lebih menarik. Sementara radio pendidikan digunakan untuk menyampaikan program pendidikan ke audiensi yang lebih luas, terutama di daerah terpencil, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan. Kita masuk pada era digital awal tahun 1970 sampai dengan tahun 1990. Dengan penemuan komputer, pendidikan memasuki era digital. Komputer pertama kali digunakan di sekolah untuk membantu pengajaran pada 1980-an. Pembelajaran berbasis komputer atau CBT mulai memperkenalkan konsep pembelajaran yang lebih interaktif dan juga personal. Pembelajaran berbasis komputer atau CBT, siswa dapat belajar mandiri melalui program yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan tertentu, memperkenalkan interaksi dan personalisasi. Pengembangan software pendidikan, munculnya perangkat lunak seperti tutorial matematika dan bahasa membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menarik dan juga interaktif. Era internet tahun 1990-an sampai sekarang. Internet mengubah segalanya. Pengenalan World Wide Web pada awal 1990-an membuka pintu bagi pembelajaran online. E-learning menjadi umum dan banyak institusi pendidikan mulai menawarkan kursus online, meningkatkan aksesibilitas pendidikan secara global. Platform e-learning, situs seperti Coursera dan edX memungkinkan akses kursus dari universitas terkemuka di seluruh dunia. Multimedia dan juga aplikasi mobile, penggunaan video, animasi, dan aplikasi seluler memperkaya pengalaman belajar, menjadikannya lebih fleksibel untuk siswa dan juga mahasiswa. Konsep teknologi pembelajaran, definisi, dan juga komponen. Teknologi pembelajaran adalah alat dan metode yang memfasilitasi proses belajar mengajar, mencakup berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen utamanya bekerja sama untuk mendukung pengalaman pendidikan yang lebih komprehensif. Adapun hardware, yaitu komputer, tablet, smartphone, perangkat untuk akses konten pendidikan, memungkinkan interaksi langsung siswa dengan materi. Sementara software, aplikasi pendidikan dan LMS, model Canvas digunakan untuk mengelola kursus dan materi, mendukung pembelajaran yang interaktif. Konten digital seperti video, artikel, dan kuis interaktif disajikan dalam format digital dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kita masuk dalam metode pembelajaran inovatif. Teknologi pembelajaran mendukung berbagai metode inovatif yang meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pendidikan. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar dalam lingkungan yang berbeda dan mengembangkan keterampilan penting. Pembelajaran jarak jauh. Ini memungkinkan siswa belajar tanpa batasan geografis, mengakses materi dari seluruh dunia melalui internet. Adapun pembelajaran kolaboratif, mengajak siswa bekerja sama dalam proyek, meningkatkan keterampilan interpersonal dan kerja tim melalui platform online. Pembelajaran berbasis proyek. Ini menekankan penyelesaian proyek nyata, mengaitkan teori dengan praktik untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Dalam teknologi pembelajaran tentunya ada manfaat dan juga tantangan yang ada. Nah, teknologi
pembelajaran menawarkan banyak manfaat, tapi juga menghadapi tantangan yang signifikan yang perlu diatasi untuk implementasi yang lebih efektif. Nah, memahami keduanya penting untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam pendidikan. Adapun manfaat utamanya ialah yang pertama ada aksesibilitas, di mana materi dapat diakses kapan saja, di mana saja, menjadikan pendidikan lebih inklusif. Yang kedua ada personalisasi, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar dari masing-masing individu. Adapun interaktivitas, yaitu simulasi kuis dan gamifikasi meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain ada kesenjangan digital, di mana akses teknologi yang tidak merata memperlambat ketidaksetaraan pendidikan. Adapun kualitas konten, di mana tidak semua materi online berkualitas tinggi. Nah, ini perlu divalidasi dan adanya relevansi. Yang berikut adalah kesiapan pengajar, di mana banyak pengajar membutuhkan pelatihan untuk implementasi teknologi yang lebih efektif. Kita masuk dalam masa depan dengan teknologi, di mana teknologi pembelajaran ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam pendidikan modern. Dengan memahami sejarah dan konsepnya, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengatasi tantangan yang ada. Nah, masa depan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengintegrasikan teknologi secara efektif. Yang terakhir, saya ingin mendengar pengalaman teman-teman. Ayo bagikan cerita teman-teman terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kolom komentar. Mari kita diskusikan cara-cara untuk memanfaatkan teknologi demi pendidikan yang lebih baik. Salam sehat, teknologi pembelajaran terus berlanjut. Bye-bye.